Namaku Aisyah, seorang perempuan sederhana dari Indonesia yang hanya ingin melunasi hutang ayahku. Tapi siapa sangka, keputusanku menerima lamaran seorang miliarder Arab berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kulupakan. Malam pertama yang seharusnya penuh berkah, justru menjadi malam ketika aku dipaksa membayar hutang dengan kehormatan dan air mata. Sejak itu, hidupku tak lagi sama. Halo teman-teman, selamat datang di Diana Bercerita, tempat di mana kisah nyata dan drama kehidupan disampaikan dengan penuh makna. Kisah kali ini mengisahkan tentang Aisyah, perempuan yang terpaksa menikah siri dengan miliarder Arab demi menyelamatkan keluarganya. Tapi malam pertama berubah menjadi tragedi yang menghancurkan segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kisah penuh haru dan pelajaran hidup berikutnya. Angin sore berhembus lembut di kampung pesisir tempatku tinggal. Namaku Aisyah, gadis sederhana berusia 22 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai penjahit rumahan, membantu ibuku setelah ayah jatuh sakit dan tak lagi mampu bekerja. Hidup kami tenang meski serba pas-pasan. Sampai suatu hari, sebuah kabar datang dan mengubah segalanya. Ayahku terjerat hutang besar kepada seorang rentenir karena berusaha memperbaiki perahu yang hancur diterjang badai. Jumlahnya tidak sedikit, 100 juta rupiah, angka yang mustahil kami bayarkan. Sejak itu, rumah kami tak pernah tenang. Orang-orang datang menagih, suara ancaman menghantui malam kami. Ibu menangis setiap malam, sementara aku hanya bisa memeluknya dalam diam. Suatu pagi, seorang pria datang ke rumah. Namanya Faris, perantara dari Timur Tengah yang sering membeli hasil laut dari kampung kami. Ia datang membawa kabar yang katanya baik. Ada seorang pengusaha Arab kaya raya bernama Sheikh Khalid yang mencari istri muda dari Indonesia. Ia bersedia membantu melunasi hutang keluargaku, asalkan aku bersedia menikah siri dengannya. Awalnya aku tertawa getir mendengarnya. Menikah hanya untuk melunasi hutang? Apa aku harus menjual diri juga? Tanyaku lirih. Tapi tatapan ibu membuat hatiku hancur. Matanya memohon, air matanya jatuh tanpa suara. Nah, mungkin inilah satu-satunya cara agar ayahmu tidak dibawa ke penjara, katanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Antara marah, takut, dan pasrah, semuanya bercampur. Aku tahu hidup kami di ujung tanduk, dan ketika ayah memegang tanganku sambil berkata, "Maafkan ayah Aisyah, ayah tak sanggup menanggung semua ini." Hatiku runtuh. Aku memutuskan menerima perjodohan itu, bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan. Beberapa hari kemudian, aku dibawa ke Jakarta untuk mengurus dokumen. Faris mengatur semuanya dengan cepat. Paspor, surat keterangan, bahkan akad nikah sederhana yang dilakukan secara siri di apartemen mewah di Bilangan Kuningan. Aku duduk bersimpuh di hadapan pria tinggi berkulit sawo matang dengan sorot mata tajam, Sheikh Khalid. Ia berbicara dengan logat Arab yang tegas dan hanya sesekali menatapku. Saat akad diucapkan, aku merasa seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Setelah itu, tanpa banyak penjelasan, aku diberi tiket pesawat dan dibawa ke Arab Saudi. Semuanya berlangsung begitu cepat, seperti mimpi buruk yang berlari tanpa henti. Di dalam pesawat, aku menatap keluar jendela, melihat langit yang biru berubah menjadi gurun yang tandus. Aku tahu, langkahku tidak akan bisa kembali. Sesampainya di sana, suasana terasa asing. Udara kering, panas, dan sepi. Aku dibawa ke rumah besar dengan dinding tinggi dan penjaga di setiap pintu. Di sana, aku disambut oleh beberapa pelayan yang hanya menunduk. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan hangat seperti yang kubayangkan dari seorang suami. Hanya tatapan dingin dan jarak yang menyelimuti. Malamnya, Sheikh Khalid memanggilku ke ruang pribadinya. Aku datang dengan perasaan gugup. Di depan meja besar dari marmer, ia duduk dengan wajah serius. "Kau tahu mengapa aku menikahimu, bukan?"
katanya, dengan suara dalam dan datar. Aku menunduk. Untuk melunasi hutang ayahku, Tuan. Jawabku pelan. Ia tertawa kecil dingin. Benar. Jadi aku harap kau tidak lupa bahwa malam ini waktunya kau membayar. Dadaku terasa sesak. Aku tidak mengerti maksudnya. Sampai ia berdiri dan menatapku dengan sorot yang tak bisa kuterjemahkan selain sebagai ancaman. Saat itu aku sadar, pernikahan ini bukan penyelamat, tapi penjara. Aku ingin berlari, tapi pintu terkunci. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang ditelan ketakutan. Dalam hati aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari manusia yang mengaku berkuasa atas nasibku." Malam itu, pertama kalinya aku menangis tanpa suara di negeri orang, di kamar megah yang terasa seperti sel besi. Aku baru tahu, hutang yang dibayar dengan air mata tidak akan pernah lunas. Hari-hariku di rumah itu terasa panjang dan sunyi. Setiap sudut megah justru membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Rumah Syekh Khalid seperti istana, dinding putih tinggi, lantai marmer dingin, lampu kristal berkilauan, tapi semuanya hampa. Tidak ada tawa, tidak ada kasih, hanya kesunyian yang membuatku ingin berteriak. Aku ditempatkan di kamar besar yang tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Di luar pintu, 2 penjaga berdiri bergantian. Tidak ada yang bisa keluar tanpa izin Syekh. Bahkan untuk menatap langit sore pun, aku harus memohon. Aku adalah istri siri yang keberadaannya disembunyikan. Di mata dunia, aku tidak pernah ada. Hari pertama setelah malam itu, aku menatap cermin dengan mata bengkak. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena luka yang tak terlihat. Aku ingin pulang, tapi pasporku disimpan, telepon disita. Setiap kali mencoba berbicara, para pelayan hanya menunduk. Mereka juga takut. Syekh Khalid adalah pria berkuasa. Ia memiliki perusahaan minyak besar. Orang-orang menyebutnya dermawan dari gurun. Tapi di balik wajah dermawan itu, ada sisi gelap yang tak pernah dilihat siapapun. Ia memperlakukan manusia seperti barang. Katanya, semua bisa dibeli, bahkan perasaan. Kadang, ia datang ke kamarku tanpa kata, hanya tatapan tajam dan suara langkah berat di marmer. Aku belajar membaca tanda-tandanya. Ketika ia diam, berarti badai akan datang. Ketika ia tersenyum, itu pertanda aku harus bersiap menangis. Aku tak tahu apakah yang kupikul ini cinta, kewajiban, atau kutukan. Hari-hari berganti minggu. Aku mulai mengenal beberapa pelayan. Salah satunya Hanan, wanita paruh bada dari Filipina yang diam-diam bersimpati padaku. Ia berkata pelan, "Kau bukan satu-satunya, nak. Sudah banyak perempuan sepertimu datang, lalu hilang." Aku tertegun. "Maksudmu hilang?" tanyaku. Hanan menatap sekeliling, lalu berbisik. Beberapa dikirim kembali dalam keadaan tak bernawa, sebagian kabur, tapi tak pernah sampai ke bandara. Sejak saat itu, aku hidup dalam ketakutan. Tapi di dalam hati kecilku, masih ada secercah harapan. Aku ingin kabur. Aku mulai mencatat jalur rumah, mengingat setiap pintu, setiap langkah penjaga. Hanan diam-diam membantuku, memberitahu kapan Syekh keluar kota, kapan gerbang dijaga longgar. Suatu malam, aku memberanikan diri. Mengenakan abaya hitam dan kerudung panjang, aku berjalan pelan menyusuri koridor panjang menuju pintu belakang. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah bisa melihat cahaya bulan di luar. Tapi sebelum tanganku menyentuh gagang pintu, suara berat itu terdengar dari belakang. "Apa yang kau lakukan?" "Aisyah." Suara Syekh Khalid menusuk seperti pedang. Aku berbalik dengan tubuh gemetar. Wajahnya dingin, matanya penuh amarah. Dalam sekejap 2 penjaga muncul dan menyeretku kembali ke kamar. Malam itu, aku dikurung. Semua jendela dikunci, lampu dipadamkan. Ia tidak berkata banyak, hanya satu kalimat yang tak akan pernah kulupa. "Sekali lagi kau coba kabur, aku akan buat keluargamu membayar lebih dari hutang yang sudah kulunasi." Aku menangis sejadi-jadinya, bukan karena takut pada hukuman, tapi karena sadar aku tak lagi punya jalan keluar. Bahkan pikiranku untuk kembali ke tanah air kini jadi dosa di matanya. Setiap malam,
Aku memandang langit dari celah tirai, berharap ada pesawat yang lewat, membawa pulang sebagian jiwaku yang hilang di negeri pasir ini. Hari-hari berikutnya, aku menjadi bayangan. Aku belajar untuk diam, tersenyum ketika diperintah, menunduk ketika dipanggil. Satu-satunya pelarian yang kupunya hanyalah berdoa. Di atas sajadah kecil di pojok kamar, aku berbicara pada Allah dalam bisikan, memohon agar penderitaanku tak sia-sia. Suatu malam, Hanan datang diam-diam dengan wajah pucat. "Aisyah, besok dia akan menikah lagi," katanya. Aku tertegun. "Menikah lagi? Dengan siapa?" "Seorang gadis muda dari Indonesia juga. Katanya dia ingin istri yang lebih patuh," bisiknya. Hatiku hancur. Jadi, aku bukan satu-satunya. Dan ternyata baginya aku hanya barang sewaan. Aku menatap jendela malam itu, menahan air mata. Di luar sana, gurun membentang luas tanpa batas. Dan di dalam kamar ini, aku terjebak. Bukan karena dinding, tapi karena takdir. Aku menulis di buku kecil pemberian ibuku. Jika suatu hari aku tak pulang, katakanlah pada dunia bahwa aku pernah berjuang, bahwa aku pernah mencintai keluarga lebih dari diriku sendiri. Pagi itu, udara gurun terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru naik, tapi sinarnya menembus tirai kamar dan membakar kulitku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap buku kecil tempat aku menulis doa-doa yang tak pernah terkabul. Hari ini, tepat 3 bulan sejak aku tiba di rumah itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Syekh Khalid kini jarang menemuiku. Ia sibuk dengan urusan bisnisnya, dan seperti yang dikatakan Hanan, ia benar-benar akan menikah lagi. Gadis itu, katanya, bernama Lina, masih berusia 19 tahun, datang dari Surabaya dengan janji pekerjaan. Aku menatap foto paspornya yang tak sengaja kulihat di meja pelayan. Wajah muda yang polos, belum tahu penderitaan macam apa yang menantinya. Malam sebelum pernikahan, Syekh Khalid datang ke kamarku. Aku berusaha menahan gemetar saat melihatnya membuka pintu. "Besok aku menikah lagi," katanya datar. "Kau tetap di sini. Jangan coba bicara apapun di depan istriku." Aku menatapnya, dan entah dari mana keberanian itu muncul. "Apakah aku hanya alat bagimu? Apa kau tidak punya hati, Tuan?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menghentikan langkahnya, pandangannya dingin seperti es. Lalu ia mendekat, menggenggam daguku kasar hingga aku terpaksa menatap matanya. "Jangan ajarkan aku tentang hati," katanya. "Kau di sini karena hutang, bukan karena cinta." Setelah ia pergi, aku menangis sampai subuh. Di sela-sela tangisku, aku berdoa agar Lina tidak bernasib sama. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu rumah ini tidak mengenal belas kasihan. Ia akan menjadi sepertiku, perempuan yang disembunyikan di balik dinding megah. Beberapa hari setelah pernikahan, aku bertemu Lina di dapur. Wajahnya cerah, belum mengerti bahaya yang mengintai. "Kak Aisyah, benar ya katanya suami kita orang baik?" tanyanya polos. Aku menelan ludah, lidahku keluh. Aku ingin berteriak, ingin memperingatkannya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku hanya bisa tersenyum samar dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik, Nak." Tapi malamnya aku mendengar jeritan dari kamar sebelah. Jeritan yang dulu juga pernah keluar dari mulutku. Aku memeluk bantal, menutup telinga, tapi suara itu menembus segala pertahanan. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku sadar, neraka tidak selalu di bawah tanah. Kadang ia tinggal di rumah megah dengan pintu emas. Keesokan harinya aku menemui Hanan dengan wajah pucat. Aku tak bisa diam lagi. "Aku harus keluar dari sini. Aku harus laporkan dia," kataku. Hanan menggenggam tanganku. "Kau gila, ini Arab, bukan Indonesia. Siapa yang mau percaya padamu, perempuan tanpa identitas?" Tapi aku tak bisa biarkan gadis-gadis itu terus datang dan menderita. Jawabku lirih. "Jika aku harus mati, biarlah. Tapi aku ingin kebenaran diketahui."
Hanan menatapku lama, lalu menghela nafas. Kalau begitu, malam nanti aku bantu. Tapi hanya sekali ini. Jika gagal, kita berdua tamat. Malam itu aku menyelinap keluar lewat lorong sempit menuju gerbang samping. Hanan sudah menyiapkan mobil kecil dan sopir yang bisa dipercaya. Tapi baru beberapa meter melaju, mobil kami berhenti mendadak. 2 mobil hitam besar menghadang dari depan. Dari balik kaca, kulihat wajah dingin Syekh Khalid. Ia turun, melangkah perlahan, membawa tongkat di tangan. "Kau pikir bisa lari dari takdirmu, Aisyah?" katanya dengan nada tenang yang justru menakutkan. Aku menggigil. Hanan berlutut, menangis ketakutan. "Maafkan kami, Tuan." Tapi tidak ada ampun. Ia hanya memberi isyarat ke penjaga, dan mereka menarik kami kembali ke rumah. Malam itu, aku dikurung di ruang bawah tanah. Ruangan batu tanpa jendela. Hanya ada 1 lampu redup dan udara pengap. Tanganku diikat, tubuhku lemah, tapi pikiranku justru lebih kuat dari sebelumnya. Di sanalah aku benar-benar mengerti arti kehilangan kebebasan. Bukan hanya tubuhku yang terpenjara, tetapi juga jiwaku. Hari-hari berikutnya, aku tak tahu siang atau malam. Kadang Hanan diam-diam menyelipkan air dan roti kering. Kadang aku hanya berbicara dengan diri sendiri, memanggil nama ibu dan ayah, berharap mereka baik-baik saja di kampung. Aku ingin menulis surat, tapi tak ada kertas, tak ada pena, hanya doa yang tersisa. Suatu hari, pintu besi terbuka. Syekh Khalid berdiri di sana. "Kau berani mempermalukan aku," katanya pelan. "Kau tahu apa hukuman bagi istri yang melawan suami di negeri ini?" Aku menatapnya tanpa rasa takut lagi. "Aku tidak takut mati," jawabku lirih. "Aku hanya takut hidup tanpa harga diri." Ia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum dingin. "Baik, kalau begitu aku akan buatmu harap mati." Tubuhku lemah, tapi pikiranku masih hidup. Di ruangan bawah tanah itu, aku belajar mematikan rasa sakit dan menyalakan tekad. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki di atas sana. Langkah berat yang kadang berhenti di depan pintu, seolah mengingatkanku bahwa aku masih dalam genggamannya. Tapi justru di sanalah aku menemukan kekuatan. Aku tidak ingin mati sia-sia. Suatu malam, Hanan datang dengan wajah cemas. "Aisyah, aku tak bisa tahan lagi. Aku akan keluar dari rumah ini," katanya dengan suara bergetar. "Bagaimana dengan Lina?" tanyaku ceprat. Dia sudah pergi," jawabnya. "Pergi kemana?" Hanan menunduk, menangis. "Dikubur di belakang rumah." Dunia seakan berhenti berputar. Nafasku tercekat. Jadi jeritan malam itu bukan hanya mimpi buruk. Itu kenyataan yang dikubur bersama gadis tak berdosa. Air mataku menetes tanpa suara. Hatiku seperti dirobek dari dalam. "Kita harus lakukan sesuatu," kataku akhirnya. "Kalau aku mati pun, biarlah dunia tahu siapa dia sebenarnya." Hanan menatapku dengan mata merah. "Ada satu cara." Di ruang kerjanya, dia menyimpan rekaman. Semua yang dia lakukan, semua perempuan yang datang ke sini, dia simpan untuk ancaman. Kalau kita bisa dapatkan itu, mungkin kita bisa keluar dengan bukti. Rencana itu gila, tapi hanya itu harapan yang tersisa. Beberapa malam kemudian, saat rumah sepi dan Syekh Khalid pergi menghadiri jamuan, Hanan membukakan pintu ruang bawah tanah. Kami berjalan pelan. Jantung berdetak kencang, seolah setiap langkah bisa memanggil maut. Koridor menuju ruang kerja panjang, dengan pintu kayu besar di ujung. Hanan berbisik, "Laci kiri bawah meja, di sana kuncinya." Aku membuka laci dengan tangan gemetar. Di dalamnya, benar, sebuah berangkas kecil dan flash disk berwarna hitam. Kami mengambilnya, memasukkannya ke saku, tapi baru kami berbalik, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Terlambat. Pintu terbuka keras, dan Syekh Khalid berdiri di sana dengan mata menyala marah. "Kalian pikir aku bodoh?" Suaranya bergema keras. Tangannya menampar meja hingga pecah. "Aku sudah tahu sejak awal. Kamera di ruang bawah tanah tidak pernah mati." Aku dan Hanan mundur perlahan.
tapi dua penjaga sudah menutup jalan keluar. Dalam hitungan detik, mereka menarik Hanan dengan kasar. Aku berteriak memanggilnya, tapi suara itu tenggelam dalam hiruk marah. "Bawa dia keluar!" teriak Syekh. Hanan menatapku sekali lagi sebelum dibawa pergi. Dan aku tahu, itu tatapan terakhirnya. Syekh Khalid menatapku lama, nafasnya berat. "Kau perempuan paling bodoh yang pernah kutemui," katanya pelan tapi menusuk. "Aku memberimu hidup, tapi kau malah menggigit tangan yang memberi makan." Aku menatapnya balik, dengan air mata mengalir di pipi. "Kau tidak memberi hidup, kau mencurinya dari kami. Dari setiap perempuan yang datang ke sini, kau pencuri kebebasan." Dia mendekat, lalu menepuk pipiku pelan seolah menikmati ketakutanku. "Kau tahu apa yang terjadi pada orang yang berani bercara seperti itu di negeri ini?" Aku tidak menjawab. Di hatiku hanya ada doa agar Tuhan mengakhiri semua ini. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apun, dari luar terdengar suara keras, sirene polisi. Aku terkejut. Dia juga. Seorang penjaga berlari masuk dan berkata dalam bahasa Arab tergesa, "Ada penggerebekan, Tuan. Mereka mendapat laporan tentang perdagangan manusia." Aku tidak tahu siapa yang melapor. Mungkin Hanan sebelum ditangkap. Mungkin seseorang yang pernah melihat sesuatu. Tapi itu harapan yang tak kuduga datang. Syekh Khalid memegang bahuku kuat, berbisik tajam. "Jangan berbicara sepatah kata pun, atau keluargamu di Indonesia akan hilang." Polisi masuk, membentak, menggeledah. Mereka menemukan aku dalam keadaan kotor dan lemah di ruang bawah tanah. Salah satu dari mereka menatapku iba. "Kau orang Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Aku hanya mengangguk, menangis. Syekh Khalid ditangkap malam itu juga. Tapi anehnya, bahkan dalam kekalahan, ia tersenyum. "Kau pikir aku akan jatuh karena kau?" katanya pelan sebelum dibawa pergi. "Uang bisa membeli segalanya." Aku dibawa ke rumah perlindungan perempuan migran. Di sana, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat langit tanpa jeruji. Aku menangis keras. Bukan karena lega, tapi karena semua yang hilang. Kebebasan, teman, dan bagian dari diriku yang tak akan pernah kembali. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. 2 hari kemudian berita di televisi menyiarkan. Pengusaha kaya Syekh Khalid dibebaskan karena kurang bukti. Hatiku remuk. Dunia seolah tak adil. Orang seperti dia bebas, sementara aku harus hidup dengan luka yang tak bisa dilihat. Di malam sunyi itu, aku berdiri di balkon penampungan, memandangi langit gurun yang kelam. "Ya Allah," bisikku lirih, "jika keadilan manusia tak mampu menolongku, biarlah keadilanmu yang bicara." Aku tidak tahu apakah doaku didengar, tapi malam itu angin bertiup lembut seolah membisikkan sesuatu, bahwa luka boleh bertahan, tapi kebenaran tidak akan hilang selamanya. Hari-hari di penampungan terasa seperti hidup di antara dua dunia. Aku bebas, tapi jiwaku masih terikat pada masa lalu yang belum selesai. Setiap malam aku terbangun dari mimpi buruk yang sama, jeritan Lina, wajah Hanan, dan suara tawa dingin Syekh Khalid yang menggema di kepalaku. Luka di tubuhku mungkin telah sembuh, tapi luka di hatiku masih berdarah. Beberapa pekerja sosial di penampungan mencoba menenangkanku. Mereka berkata aku bisa pulang ke Indonesia jika dokumenku selesai. Tapi hatiku bimbang. Aku malu pulang dengan keadaan seperti ini. Aku takut menatap wajah ibu dan ayah. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa hutang yang mereka pikul telah dibayar dengan kehormatanku? Suatu hari, seorang pria dari kedutaan datang, namanya Fadil, petugas muda yang ditugaskan membantu korban TKI. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut. Ia mendengarkanku bercerita tanpa menghakimi. "Aisyah, kau tidak bersalah. Jangan biarkan dosa orang lain membuatmu merasa kotor." Aku menatapnya dengan mata basah. "Tapi, aku hancur, Tuan. Bahkan saat aku menatap cermin, aku tak mengenali diriku sendiri." Fadil menunduk lalu berkata, "Mungkin Tuhan tak selalu menghapus luka kita, tapi Dia memberi kita kesempatan untuk menjadikannya saksi."
Kata-katanya tertanam dalam pikiranku. Malam itu aku menulis surat panjang kepada ibuku, surat yang tak pernah kukirim. Bu, jika Aisyah tak sempat pulang, jangan bersedih. Aku sudah membayar semua hutang, tapi dengan harga yang tak bisa dihitung. Maafkan aku karena tak bisa melindungi diri sendiri. Maafkan aku karena terlalu percaya pada dunia yang kejam. Tapi aku ingin ibu tahu, aku tetap mencintai kalian dengan sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian kabar mengejutkan datang. Syekh Khalid meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di padang pasir. Mobilnya terbakar habis. Polisi menyebutnya kecelakaan tunggal, tapi bagi orang-orang yang mengenalnya, itu seperti balasan yang datang tanpa suara. Aku hanya diam saat mendengarnya. Tidak ada senyum, tidak ada kelegaan, hanya keheningan panjang. Keadilan mungkin datang, tapi rasa kehilangan itu tak serta-merta hilang. Aku teringat kata Hanan sebelum ditangkap. Kadang Tuhan membiarkan kita jatuh agar orang lain melihat betapa kerasnya tanah. Hari demi hari berlalu. Aku akhirnya mendapat izin pulang. Pagi itu, aku berdiri di Bandara Riyadh dengan koper kecil di tangan. Udara panas menyentuh wajahku, tapi kali ini rasanya berbeda, seperti salam perpisahan dari tanah yang pernah menelanku hidup-hidup. Dalam perjalanan pulang, aku menatap awan dari jendela pesawat. Gurun pasir terlihat seperti lautan emas yang tenang, seolah menyimpan rahasia ribuan jiwa yang hilang tanpa nama. Di sana mungkin ada Hanan, ada Lina, dan banyak perempuan lain yang kisahnya tak pernah terdengar. Aku menutup mata, membayangkan mereka tersenyum di tempat yang lebih pasif. Sesampainya di Indonesia, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku pergi ke pantai di mana dulu ayah sering memperbaiki perahunya. Aku menabur bunga melati di laut sambil berbisik pelan. Semua sudah berakhir, Bu. Ayah, Aisyah pulang. Air mata jatuh ke ombak yang datang silih berganti. Beberapa bulan kemudian, aku mulai menulis kisahku. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk memberi suara bagi mereka yang bisu karena takut. Aku menulis agar dunia tahu bahwa ada harga yang tak pantas dibayar dengan air mata perempuan. Di setiap paragraf, aku menuliskan satu doa. Semoga tidak ada lagi yang terjebak dalam pernikahan palsu atas nama hutang dan kehormatan. Semoga dunia belajar bahwa kekayaan tanpa belas kasihan hanyalah gurun tanpa kehidupan. Dan ketika buku itu akhirnya terbit secara daring, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin satu hal, agar jika ada perempuan lain yang membaca, mereka tahu bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia jika kita berani bertahan hidup untuk menceritakannya. Suatu malam aku kembali ke pantai yang sama. Langit dipenuhi bintang dan ombak berkilau di terpa kacamata bulan. Aku menatap jauh ke kacamata kakiku, memeluk buku kecil yang dulu kutulis di ruang bawah tanah. Ya Allah, bisikku pelan. Aku mungkin tak bisa melupakan semua ini, tapi setidaknya aku bisa berdamai. Aku menatap langit yang gelap tapi tenang. Di sana aku merasa seolah melihat wajah Hanan dan Lina tersenyum. Aku tahu mereka sudah bebas. Dan mungkin aku juga. Dari kisah Aisyah, kita belajar bahwa tidak semua pengorbanan berakhir bahagia dan tidak semua air mata sia-sia. Kadang Tuhan menulis jalan hidup dengan tinta luka agar manusia mengerti arti kekuatan sejati. Aisyah mungkin kehilangan banyak hal, harga diri, kebebasan dan sebagian dirinya, tapi ia tak pernah kehilangan iman dan keberanian untuk bertahan. Bagi siapapun yang sedang terjebak dalam penderitaan, ingatlah, tidak ada malam yang abadi. Sekelam apapun hidup, selalu ada cahaya kecil yang bisa kita bawa, bahkan jika itu hanya doa di antara isak tangis. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kisah penuh makna lainnya di Diana Bercerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hati kita selalu kuat untuk mencintai, memaafkan, dan bertahan.